Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggo dari mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Eh, Saat ini saya ingin menerangkan tugas 3, yaitu dengan praktikum mata kuliah, yaitu praktikum mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Yang saya akan terangkan yaitu tentang tugas 3 tentang praktek pemrograman berbasis objek, studi kasus manajemen restoran, yang dimana di mana tugas ini yaitu tugasnya yang satu membuat kelas abstrak atau menu item dengan dengan string double dan abstrak tampil menu. Kemudian juga di sini juga di mana menu itemnya makanan, minuman, dan diskon. Kemudian di sini juga ada kelas makanan dan minuman serta implementasi metode tampil menu. Kemudian di diskonnya juga di sebagai subkelas tampil menu. Ya, saya akan jelaskan pemrograman yang saya buat di sini, yaitu dengan menu item. Ya, di sini menu item. Di sini menu itemnya adalah menggunakan abstract class menu item. Yang di sini menu abstraknya tidak bisa dirubah ya. Kemudian ada protect menu item. Di sini kenapa disebut abstrak? Karena di sini juga menunya kan masih nanti akan dikategorikan menu makanan atau apa, makanan, minuman atau apa gitu. Kemudian di sini kelasnya protected menu item dengan menu itemnya nama, harga, dan kategori. Setelah itu untuk bahwa kelas abstrak memiliki item menu. Jadi ada 3 atribut, yaitu menu nama, harga, dan kategori. Dan konstruktornya bertipe protected. Sini protected. Ya, itu di sini sebagai navigator ya, atau bertipe konstruktor. Jadi metodenya tampil menu bersifat abstrak, jadi menjadi kontrak perilaku. Setiap kelas keturunan wajib mendefinisikan cara menampilkan item dengan integer sebagai nomor urut. Jadi integernya sebagai nomor urut. Kemudian dengan nomor urut itu juga ada nomor format dengan format sebagai sesuai dengan inputan. Kemudian di sini juga saya membuat makanan dan minuman. Jadi kategorinya inputannya makan atau minuman dengan di array gitu. Di situ nanti ada array-nya di mana nomor format juga sebagai harga tampil, harga rupiah, harga rupiah, harga, dan tiap turunan juga formatnya masing-masing. Jadi saya ulangin. Jadi di sini kelas menu item adalah kelas abstrak yang mewakili item menu. Jadi ada 3 atribut nama, harga, kategori yang dibuat private. Ya, jadi menerapkan enkapsulasi aksesnya melalui getter.
konstrukturnya bertipe protected, sehingga hanya kelas turunan yang bisa menginisiasi. Jadi number format itu bersifat abstrak, menjadi kontrak perilaku setiap kelas turunan, mendefinisikan secara menampilkan item sebagai nomor urut, number format untuk memformat harga sesuai lokalnya. Kemudian pada implementasinya seperti membuat makanan dan minuman. Jadi tampilan menu di menu itu saya siapkan number format agar harga gitu, lalu menyiapkan objek turunan di array menu item. Ketika dipanggil, jadi secara polyformic, tiap turunan menampilkan format masing-masing. Jadi memisahkan struktur umum yang berperilaku spesifik sehingga mudah dikembangkan. Selanjutnya adalah tentang saya membuat objek app Java. Di sini ada konstruktor kosong dan satu metode main. Jadi metode main adalah titik masuk program saat dijalankan. Di dalam main kita menggunakan system out print untuk menampilkan suatu penampilan dari coding. Kemudian untuk public class app ini mendiskusikan bernama app karena class ini public. Jadi nama filenya harus sama, yaitu app Java. Setelah itu di sini metodenya disebut metode utamanya bisa dipanggil tanpa membuat objek, digunakan untuk menerima argumen dari command line. Artinya metode ini bisa melempar pengecualian jika terjadi error. Untuk menjalankan program ini seperti biasa Java app Java gitu. Jadi nanti akan menjadi Java app Java. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diskon yang merupakan turunan dari menu item hasil dekompilasi menggunakan Fernflower. Di sini saya menjelaskan dengan diskon mempersatukan item potongan harga dalam daftar menu. Di kelas ini di extends menu item sehingga mewarisi atribut nama, harga, dan kategori, serta mengimplementasikan metode abstrak tampil menu tersebut ya untuk item diskon, kemudian harga di set ke 0 dan atau kosong, dan ditetapkan kategori sebagai diskon. Jadi item itu karena yang akan ditampilkan jadi akan ditampilkan harga barang gitu, melainkan jadi bukan harga barang tapi presentasi diskon. Jadi di sini oke. Jadi untuk info di sini saya konstruktur diskon ini di mana ada string nama double diskon. Fungsinya untuk memanggil konstruktor mana item dengan harga 0.0, jadi double ya 0.0, dan kategori diskon, kategorinya diskon, lalu divalidasi nilai diskon persen. Jadi di luar rentang program di argumen exception dengan pesan yang jelas, jadi enkapsulasi plus data validasi yang menjaga integritas nilai ya. Untuk class public void tampil menu ini saya di sini ada 2%,
Jadi lebarnya itu 2 karakter untuk nomor indeks, dan 20 ini atau yang ini format ini, jadi teks nama rata kiri lebar 20. Kemudian untuk kategori juga rata kiri lebar 8, kemudian nilainya angka desimal diikuti tanda persen sebagai new line yang portable. Jelaskan tentang di kelas makanan ini atau di kelas makanan ini. Jadi kelas ini makanan ini untuk menerangkan objek menu makanan. Di sini mendefinisikan kelas makanan itu yang merupakan turunan dari subclass dari kelas menu item. Kelas ini mempresentasikan item menu berupa makanan dengan atribut tambah. Jadi berupa makanan dengan atribut tambahan bernama jenis makanan. Misalnya jenis makanan di sini makanan berat atau makan ringan, nasi atau apa, vegetarian atau dessert gitu. Jadi di sini bisa menambah gitu nama jenis menu makanannya. Nah, jenis menu makanan di sini dengan kelas menu makanan ini, selain menyimpan data, juga kelas ini menyediakan metode tampil menu. Di sini terdapat metode tampil menu, terus menampilkan data juga, data makanan dengan format di yang di konsol ya, API deh, termasuk format harga menggunakan number format ya. Sini untuk kelas turunan dari number format. Number formatnya menggunakan string, double, tag nama. Oke, di sini untuk import Java text number format itu jadi kita mengimport ya sebuah kelas number format dipakai untuk memformat angka, misalnya 1000, 10.000 atau 10.000 gitu ya, tergantung misalnya mata uangnya ya, kita anggap itu bisa inputnya 10.000 gitu. Class extend menu item ini, jadi di sini mendefinisikan kelas makanan yang mengextend menu itu item jadi mewarisi atribut metode dari menu item. Untuk jenis makanan hanya bisa diakses di dalam kelas menyimpan tipe jenis makanan. Untuk manggil kelas makanan ini dipanggil ya sejak saat objek ya. Jadi nama harga makanan, jenis makanan itu disimpan dengan parameter field dalam kelas. Saya ingin menjelaskan tentang menu class. Jadi kelas menu ini dipakai untuk mengelola daftar menu restoran. Fungsinya untuk menyimpan item menu atau menu item. Jadi menyimpannya pakai list, kemudian menambah item, kemudian menampilkan menu dengan format mata uang Indonesia gitu atau ya, mengambil item berdasarkan base atau indeks, mengecek apakah menu kosong atau enggak gitu. Jadi menunya di input atau tidak. Setelah itu iterator atau struktur data buat menyimpan item dan intern isinya. Ini untuk di sini juga daftar menu
Artinya referensinya boleh diganti gitu, tapi isinya bisa ditambah gitu. Yang tadi. Setelah itu untuk menambah menu item di sini jadi menambah sebuah item, kemudian mengambil eh, mengambil item menu di sini. Ini mengambil item menu di sini ya. Mengambil item menu, eh jadi bikin formatnya jadi number format dari get ID gitu. Misalnya ID-nya nanti pada saat dimasukkan apa menunya, kemudian menu ID-nya pas yang pertama berarti satu gitu. Kemudian kalau kosong berarti disebut menunya kosong. Kalau ada isi tampilan, jadi ada tampilannya, kemudian menu item, panggil item menu, artinya setiap menu item berfungsi untuk menampilkan dirinya sendiri dengan nomor urut. Kemudian di sini juga ada eh, apa ya, iterator atau kode dekompilasi, biasanya dikompil jadi bentuk iterator. Nah, di sini kita mengambil item berdasarkan indeks. Kalau indeksnya valid, jadi mengambil item indeks yang satu. Kalau seperti misalnya di sini dijelaskan item font expand, jadi dengan jelas gitu ya. Ya, selanjutnya kita coba untuk aplikasi OP ini, kita running. Nah, ya, maka dia akan di sini eh, kita lihat objeknya di antara kelas-kelas ini. Jadi di sini kelas menu ya. Kita coba eh, tadi ya, jika kita tampilkan menu restoran kedua, maka di sini menu kosong ya, sesuai dengan tadi yang menu plus tadi, menu kosong. Kemudian kalau 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 berarti kita harus menambahkan menu. Kita tekan menu satu, kita tambahkan makanan. Jenis makanannya eh, pecel ayam, pecel ayam. Ini masih bisa, bisa spasi ya, dan pecel ayam, ayam goreng, dada gitu, paha gitu. Oke, kita jumlahnya misalnya 15.000. Oke. Kemudian yang jenis makanannya nasi ayam. Nah, jika kita tampilkan menunya di sini, maka sudah ada satu pecel ayam goreng paha, kategori makanan, jenisnya nasi ayam, harganya, oh ya, ini harganya 150.000 ya, salah ya. Oke, kita terus ke, misalnya kita tambah lagi, misalnya di sini menu minuman, minumannya es jeruk, terus harganya 8.000, 8.000 ya. Kita jenis minumannya teh gitu. Kita lihat menu, tampilan menunya. Nah, sudah ada di sini, menu restoran sudah ada. Kemudian kita tambahkan lagi di sini diskon ya. Diskonnya 5%. Eh, misalnya ya, nama promonya ya tadi, nama promonya misalnya
Jumat berkah gitu, berkah kemudian diskon 5%. Kalau kita lihat tampilan menu restorannya, di sini ada Jumat berkah. Terus kita langsung untuk menerima pesanan, jika terima pesanan kita catat terima pesanan. Misalnya ada pelanggan, kita ada konsumen datang membeli yang kita sudah siapkan tadi menunya, misalnya nomor satu ya, berarti pesannya satu pecel ayam goreng, kemudian tambah lagi es jeruk. Nah, oke. Kalau kita sudah selesai di sini, maka kalau untuk hitung, kita hitung jumlahnya. Nah, di sini jumlahnya ya. Nah, kalau kita lihat untuk lebih detailnya lagi, kita tampilkan struknya. Nah, di sini struknya dilihat bahwa pesanan ayam goreng dan es jeruk totalnya 158, benar ya. Kalian ingin mengosongkan pesanan misalnya, ya gitu atau tidak. Oke, ya seperti itu. Kalau kita kosongkan tadi berarti udah nggak ada lagi gitu ya. Oke, misalnya, tapi di sini tampilan menu restoran masih ada ya. Itu. Terus misalnya kita cek, kita tambahkan misalnya ada yang pesan es teler gitu ya. Kita tambahkan menu sini es teler, berarti minuman. Terus nama minumannya es teler. Harganya 15.000. Berarti menunya jus ya. Jus. Kita terus kita lihat menu tampilannya. Sini ada es teler 15.000. Kemudian kita terima pesanan ya. Untuk ID-nya dia tadi kan es teler. Es telernya bisa dua ya, berarti kita dua gitu. Oke, kita kosongkan. Oh ya, terus karena dia hari Jumat berkah, kita kasih diskon 5%. Oke, sudah selesai. Kita hitung. Berarti di sini tadi eh, kan 15.000 ya, 2 diskon 5%, dikurangin 5%, 28.500. Kita lihat detailnya, struknya ya di sini. Langsung tampilan struknya, detailnya STR-nya 2 Jumat berkah. Oke, totalnya jadi 30.000. Oke, ya. Oke, demikian tugas 3 saya. Sudah saya mudah-mudahan dapat bermanfaat. Atas perhatiannya terima kasih, dan atas bimbingannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.